Akhir pekan ini kami memilih untuk menikmati salah satu keindahan pulau di Makassar. Perjalanan kami dimulai dari sini, Dermaga Kayu Bangkoa. Biasanya orang lebih mengenal Pantai Losari sebagai tujuan wisata. Tapi selain Losari, Makassar dikelilingi berbagai pulau yang layak dikunjungi. Antara lain Pulau Lai-Lai, Kayangan, dan Samalona. Tapi khusus perjalanan kami kali ini untuk mencari informasi tentang semakin tergerusnya Pulau Samalona yang diprediksi suatu saat nanti akan hilang. Perjalanan kami diantar oleh Deng Tony, juru kapal yang sudah berpuluh tahun mengarungi lautan sekitar Makassar. Sepanjang perjalanan Deng Tony bercerita tentang suka duka melaut, dan yang menarik bagi kami juga adalah opini tentang reklamasi yang terjadi sekitar Pantai Losari. Yang disoroti beberapa penduduk pulau, ada kekhawatiran mereka, reklamasi ini akan berdampak buruk bagi mereka. Oh iya, kami merekomendasikan Deng Tony bagi Anda kawan kata, jika ingin berkunjung. Dengan tarif 500.000 untuk satu kapal, dan dengan pelayanan yang menurut kami sangat baik. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di Samalona, mulai hanya sekedar bermain air di bibir pantai, serta menyelam hingga memancing, menikmati keindahan bawah laut. Di Samalona, sewa alat selam terbilang murah, sedangkan untuk penginapan banyak pilihan sesuai dengan fasilitas yang kita butuhkan, yang secara harga sudah tentu berimbang. Tapi kami memilih untuk mendirikan tenda dan menikmati suasana malam di Samalona. Ya, begitu tadi. Ya. Mungkin masak Mika, jangan milih. Masak lagi barang 2 atau 3 untuk sayurnya. Balik itu Selain panorama alamnya, keramahan penduduk Samalona bisa membuat Anda rela berlama-lama di sana. Bercengkrama dan berdiskusi bersama warga setempat, kami mendapatkan informasi tentang luas wilayah Samalona yang konon semakin menyusut. Ada cerita Pak, ada kisah katanya masyarakat dari kan kita baca-baca artikel itu. Samalona katanya itu kan dulunya sekitar 4 hektar, 5 hektar. Tidak pernah seperti itu. Tidak ada di abrasi laut. Kalau memang melihat orang sekitar 20 tahun, dia bilang abrasi, karena itu berputar. Nah, ini waktu 20 tahun lalu sampai bisa main bola itu di depan. Di depan. Ya ini sampai ada rumah 2 di rumah di sini bawahnya. Tetapi tahun 80-an ini laut yang di rumah kuning ini. Iya. Ada 80-an. Udah masih ikat perahu di ini di pulau itu sana. Jadi itu berputar. Berarti air yang berputar. Tanahnya berputar. Tapi bukan setiap tahun, sekitar 20 tahun. Ya. Ada 20 tahun kena sempat jadi pohon besar. Ya. Cuma lagi. Tetapi tanahnya yang di tanah beginian lebih 2 hektar. Tidak pernah berubah. Itu. Oh berarti bisa jadi Pak 20 tahun yang akan datang rumah yang warna kuning ini Tenggelam. Iya bisa jadi. Sebelah Tapi sana. bisa bertambah. Oh bisa bertambah Bisa lagi. bertambah. Oh berarti proses bukan abrasi Pak, ini proses perputaran air laut yang. Iya, kalau saya. Kalau saya. Kan sementara ini Pantai Losari, sementara di Tibu. Itu kira-kira berpengaruh tidak di daerah kepulauan, daerah sini Samalona atau daerah pulau-pulau yang lain? Ada pengaruhnya karena semakin menangkul orang di sana. Kalau musim barat, ombaknya pantulannya
dia semakin meninggi itu Mbak. Memang ada di kota di sini. Ada terasa ya. Ada terasa. Pas pompa. Iya, karena ada pantulan. Jadi semakin sama aneh juga kalau musim bara sampah kiriman lebih marah lagi. Kalau dari Makassar itu Itu kalau hujan sehari di kota tunggu 2 hari di sini sampahnya. Kiriman dari kota Iya, berarti sama pantai itu penuh sampah. Penuh, iya penuh. Penuh itu sampah. berarti semakin banyak pembangunan di wilayah sekitar Iya, Rosari itu jelas. semakin banyak sampah yang masuk ke Semakin sini. banyak sampah. Tapi sekarang di CPI itu perumahan lagi mau dibangun. Iya. Bukan saya sampah dari Rosari, sampah dari Singginasa sampai di sini. Iya. Sampai dari Putaran sampai di sini. Itu di Gono, keluar di pembuangan. Naik di lautan. Iya. Tahun lalu saya dapat bantuan dari pusat itu dari air laut bisa jadi air tawar. Ya, oh ya. Cuma diperhitungkan kembali biaya operasionalnya tidak mencukupi dibanding jadi dikirim ke Pulau Barancati. Pulau Barancati kan banyak penduduk. Di sini cuma berapa di penduduk berapa galon di satu hari di sana pun dia sudah hitung 6.000 per galon masih rugi operasionalnya. Sudah bisa jual 100 galon per hari. Sedangkan di sini paling banyak 10 galon jadi sudah operasionalnya kan dia pakai dia pakai bensin dia pembangkitnya. Karena listrik berarti yang menjadi Beda yang di Kodinari yang 2013 dapat dari Kementerian Kelautan yang dia pakai solar cell. Solar cell, ya. Itu pun misalnya tidak perlu berjalan karena aki juga bisa. Aki 2 tahun juga, baru akinya deh. Aki juga deh. bukan aki mobil yang Bukan bisa mobil, harga mobil, 300.000, 400.000. bukan, iya, harga 3 juta, 2 juta paling murah, dapat genset 1. Ini harga aki saja. Iya. Iya. Itu. Tapi kalau listrik di sini masalah solusinya di sini bagaimana itu kalau kayak banyak pulau-pulau yang lain kalau ada Kalau saya pernah di dekat Semarang itu kalau listrik atau yang dia harus 380 sambungan. Pasti 380 kakak. Baru begitu. Itu pun masih subsidi. Jadi memang seandainya pemerintah jadi yang bagus yang saya itu bisa dikembangkan solar cell. Iya bisa. Itu yang bisa dikembangkan. Tapi belum ada di tawaran Pak untuk sendiri untuk mendapatkan bantuan solar cell. Belum. Tahun saya tidak sekali. kalau Iya. kayak tahu Pak Iya, masih yang tahu. berkepunyian memang Kalau berbeda berapa kali itu itu kan tidak apa-apa ada naga apa sedikit rusak ada perbaikan apa Berarti yang dibutuhkan sebenarnya sama masyarakat Samalona adalah bagaimana caranya pemerintah untuk istilah mempromosikan itu lagi. Kemudian adanya lagi dermaga, bantuan air bersih sama dan listrik. kalau bisa itu ada penanggulangan pemecah ombak Memecah ombaknya betul. ombak Memecah ini ombak. betul. Berarti 5 poin yang sebenarnya. Iya, itu yang berbeda. Dalam pandangan kami, Samalona memiliki potensi besar sebagai salah satu tujuan wisata di Makassar. Akan tetapi peran pemerintah sangat dibutuhkan hingga saat ini. Seperti yang dikatakan warga sekitar, Samalona membutuhkan dermaga yang lebih baik, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih. Serta dimasukkannya Samalona dalam event-event pariwisata di daerah. Dengan adanya ini, diharapkan Samalona bisa hadir sebagai penyumbang APBD daerah, serta semakin meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Sebelum menutup perjalanan kami, ada satu hal yang unik bagi kami, yaitu aturan yang disepakati masyarakat di sana tentang bagaimana pembangunan pemukiman tanpa merusak ekosistem pohon. Bagi mereka, membangun rumah bisa dengan waktu singkat, tetapi membangun satu pohon itu butuh bertahun-tahun. Masyarakat sekitar sadar bahwa hidup berdampingan dengan alam tanpa merusak adalah pilihan terbaik. Satu hal yang kami pelajari dari perjalanan ini adalah pembangunan harus berpihak kepada alam, agar kelak keindahan Samalona tidak hilang dan tetap ada agar kita bisa menikmati. Jadi, kapan Anda ke Samalona, kawan kata?